Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Rektor IAKN Ambon, yang kami hormati Bapak Ibu dosen, penguji, dan seluruh staf IAKN Ambon yang mengambil bagian dalam pelaksanaan pendidikan profesi guru Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 batch 3. Saya Genry Rofido Liuveto, NIM 1525-25-0104-1281, merupakan peserta PPG dalam jabatan batch 3 IAKN Ambon. Pada hari ini, perkenankanlah saya untuk melakukan praktek pembelajaran pada Sekolah Dasar Impres Bade 1. Sekolah Dasar Impres Bade 1 adalah salah satu satuan pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan. Adapun pendekatan pembelajaran yang saya gunakan dalam praktek pembelajaran ini pendekatan emosional atau social emotional learning. Saya menggunakan pendekatan model TPACK untuk meningkatkan pemahaman dan emosional peserta didik dalam memahami materi dengan menarik dan interaktif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam. 1, 2, 3. Selamat pagi, shalom. Silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Syukur kepada Tuhan Yesus. Sepanjang malam kita dijaga bersama dengan orang tua, bersama dengan saudara, adik kakak. Pagi ini kita ketemu lagi dalam keadaan sehat untuk memulai proses belajar mengajar seperti biasa. Mengawali akan proses belajar kita di pagi ini, aku persilakan semua berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Hati-hati gunakan tanganmu. Mari bernyanyi dengan riang dan gembira dan dengan hati yang ceria. Silakan seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih telah melindungi kami dari malam sampai pagi hari ini. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. Berkati kami dan lindungi kami agar kami bisa tahu apa yang dimaksud dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke anak-anak, Pak Guru cek dulu kehadiran ya. Jumlah peserta didik di kelas 5 ini adalah 15 orang. Pak Guru panggil satu. Hadir. Hadir Pak Guru. Hadir. Xavier. Hadir Pak Guru. Gilbert. Hadir Pak Guru. Wah,
hadir. Hadir Pak Guru. Evander. Hadir Pak Guru. Baik, kita semua hadir ya. Hari ini kita akan belajar satu tema kita, yaitu mengapa manusia berdosa. Kita akan belajar bagaimana merasakan kalau kita taat apa yang Tuhan berikan. Hari ini juga kita akan belajar dengan menonton video atau konten. Kita akan berdiskusi dan mengerjakan soal dengan cara yang berbeda dan menarik. Cara mengerjakan soalnya adalah dengan menggunakan Google Form. Semua senang? Senang. Perbuatan apa sajakah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Ayo. Apa? Melawan orang tua. Tidak boleh maki-maki. Tidak boleh maki-maki. Tidak boleh baku pukul. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh orang tua. Tidak boleh melawan guru. Ada lagi? Pertanyaannya, apakah kalian pernah melakukannya? Pernah? Kalau pernah melakukannya, setelah itu, setelah kamu sadar, kamu pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Apa yang kamu lakukan? Tobat. Jika menyakiti hati mama, apa yang kalian lakukan setelah kalian sadar bahwa menyakiti hati mama? Maaf. Bagus. Itulah anak-anak Tuhan Yesus yang tahu bahwa ketika dia berbuat salah, dia tahu harus berbuat apa, yaitu meminta maaf, lalu berdoa meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Oke. Good. Dalam proses belajar hari ini dengan tema mengapa manusia berdosa, kita memiliki tujuan pembelajaran yang jelas yang harus dicapai dalam belajar hari ini. Ada 6 tujuan yang nantinya anak-anak harus capai ini. Yang pertama apa? Coba saya mau baca. Yang pertama adalah menjelaskan mengapa manusia berdosa. Yang kedua, Menyebutkan penyebab manusia jatuh dalam dosa. yang ketiga, Menunjukkan sikap berdasarkan refleksi diri dan kesadaran. yang keempat, Menunjukkan perilaku hidup yang menghindari dosa. yang kelima, menggunakan multimedia untuk memahami materi. Dan yang terakhir, apa? Menggunakan Google Form untuk mengerjakan soal. Apakah kita capai? Bisa. Yakin? Yakin. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak sekalian, lagu yang telah kita nyanyikan tadi, yang anak-anak nyanyikan tadi, pesannya apa untuk kita semua? Pesannya untuk anak-anak itu apa? Nah, untuk menuliskan pesan lagu, maka Pak Guru akan mempersilakan kalian untuk berdiskusi di dalam kelompok masing-masing yang telah kita bentuk. Oke? 3 kelompok dengan masing-masing kelompok punya ketua kelompok sendiri, sehingga sebentar hasil diskusinya disampaikan di depan untuk kita semua. Oke? Silakan Pak Guru beri kesempatan untuk berdiskusi. Diskusi dimulai. Apa pesan lagu yang baru saja dinyanyikan sambil dengarkan lagunya? Ketika lagu selesai, waktu diskusi pun selesai. Apa pesan lagu tersebut untuk kamu?
persilakan lebih dulu untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya tentang pesan lagu yang telah kita nyanyikan bersama bagi diri kita. Silakan. Pesan lagu ini untuk kami adalah kita harus menggunakan anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan Yesus. Kita harus menggunakan anggota tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat kelompok gua. Silakan dulu. Baru silakan kelompok gua untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Pesan lagu ini bagi kami adalah Tuhan selalu melihat kita, jadi kita harus menggunakan anggota tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan selalu melihat kita. Untuk itu kita harus menggunakan anggota tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat kelompok gua. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Pesan lagu ini bagi kami adalah kita harus menggunakan tubuh kita untuk yang baik dan benar di mata Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus melihat kita. Kita harus menggunakan anggota tubuh kita dengan baik dan benar untuk memuliakan nama Tuhan karena Tuhan Yesus melihat kita. Terima kasih ketika kelompok masing-masing telah mengungkapkan pesan lagunya. Pak Guru harapkan pesan lagu ini bermakna dan menjadi bagian dalam diri untuk dipraktekkan dalam kehidupan setiap hari, terlebih di rumah bersama dengan orang tua, di lingkungan bersama dengan teman-teman, di sekolah bersama dengan teman-teman, dan juga Bapak Ibu guru. Oke, anak-anak, kita akan masuk dengan materi, yaitu mengapa manusia berdosa, untuk mengetahui sejarah kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan sejarahnya itu, ceritanya itu ada pada Alkitab, yaitu Alkitab, kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Silakan buka Alkitabnya masing-masing. Silakan. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, bukan buahnya, bukan. Lalu seru perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kalian makan ataupun raba buah itu, lalu kita makan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati. Berikut. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan akan menjadi seperti Allah, tahukah tentang yang baik dan jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik itu dimakan, dan sebab kelihatannya lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan perhatian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya, dan bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya di itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, dimakannya engkau. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu,
Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan engkau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan beraih kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan berusaha payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan bertelut engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya. Itu lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia ambil. Ia menghalang manusia itu dengan sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang punya firman. Tepuk tangan. Baik, anak-anak sekalian, tibalah saatnya kita akan menyimak kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa, yang mana telah diceritakan di dalam Alkitab, yang telah kita baca tadi, Kejadian pasal 3 ayat 1-24, tentang sejarah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan Allah. Simaklah dengan penuh penghayatan, seolah-olah anak-anak berada di Taman Eden dan menyaksikan peristiwa kejatuhan itu. Simaklah videonya. Apakah kau boleh makan buah itu? Apa maksudnya? Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah-buahan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah-buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rambat buah itu, nanti kamu mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Apakah yang telah kau perbuat ini? Lah itu yang memperdayakanku, maka ku makan. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan bermula engkau akan menjalar, dan dari tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan ibunya. Susah payah ibu untuk mengandung akan membuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berani kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita kehilangan Eden. Demikianlah video kisah kejatuhan manusia di dalam dosa. Setelah anak-anak menyimak video atau konten tentang kisah kejatuhan manusia di dalam dosa, tokoh Adam dan Hawa dan tokoh iblis yaitu ular, maka sekarang tiba saatnya anak-anak akan berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Kemudian hasil diskusinya disampaikan atau dipresentasikan di depan kelas supaya teman-teman kita semua dapat mendengarkan apa hasil diskusinya. Oke, ada 5 pertanyaan yang akan memandu diskusi saat ini. Perhatikan slide-nya, ada 5 pertanyaan. Setelah hitungan ketiga, diskusi dimulai. 1, 2, 3. Diskusi dimulai. Apa yang dilakukan oleh Hawa setelah mendengar kata-kata iblis melalui ular? Setelah nomor 1 selesai, silakan lihat nomor 2 dan seterusnya. Kelompok 3 luar biasa. Mengapa mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan agar jangan mengambil buah yang dilarang lalu dimakan? Bagaimana kelompok? Sudah selesai? Oh, masih nomor 5. Silakan, selesaikan. Tinggal nomor 5. Kelompok 2 hampir selesai. Bagaimana yang kelompok 1 dan 3? Kelompok 3 pun demikian. Tinggal nomor 5. Kelompok 1 hampir selesai. Oke, semua sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Setelah anak-anak telah berdiskusi di kelompok masing-masing, anak-anak akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi di depan. Tetapi sebelum itu, Pak Guru, persilakan semua berdiri. Kita nyanyi lagi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu dengan meriam dan gembira.
1. Kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jawaban pertanyaan pertama, setelah mendengarkan kata-kata ular atau iblis, Hawa percaya dan mengambil buah yang dilarang dan memakannya. Jika saya atau kami menjadi Adam dan Hawa, maka kami akan menolak perintah iblis. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok kedua, ketua kelompoknya maju ke depan. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Jawaban pertanyaan pertama. Setelah mendengarkan kata-kata ular atau iblis, Hawa langsung percaya dan mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan Allah dan memakannya. Jawaban pertanyaan nomor kedua. Adam awalnya menolak, tetapi ia menerima buah terlarang yang diberikan oleh Hawa dan memakannya. Jika saya atau kami menjadi Adam atau Hawa, maka kami akan mengusir iblis dalam nama Tuhan Yesus. Mengusir iblis dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat hasil presentasi kelompok 3. Pak Guru persilakan untuk menyampaikan hasil diskusi untuk kita dengarkan bersama. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban pertanyaan pertama. Setelah mendengarkan kata-kata iblis dan ular yang cerdik, Hawa percaya begitu saja dan pergi memetik buah yang Tuhan larang dan memakannya, dan juga memberikan buah itu kepada Adam. Jawaban pertanyaan nomor ketiga. Adam dan Hawa tidak taat karena dirayu oleh iblis. Jika kami menjadi Adam atau Hawa, maka kami akan tidak mau berbicara dengan iblis dan bergaul dengannya. Tepuk tangan buat baik anak-anak sekalian. Setelah kita menyimak video, ini tiba saatnya anak-anak akan menonton konten video pembelajaran yang telah Pak Guru buat untuk memperdalam materi, tapi juga untuk memperdalam apa yang belum Pak Guru sempat sampaikan, tetapi tercover di dalam materi video pembelajaran yang telah Pak Guru rancang. Untuk itu, besarkan fokusmu untuk menyimak materi. Selamat menyimak. Samau tanya kakak. Kakak kan guru agama. Jadi Samau tanya satu hal yang belum saya pahami. Silakan adik. Kakak, mengapa semua orang berdosa kakak? Semua orang berdosa karena nenek moyang kita manusia pertama yaitu Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Sifat dosa itu diturunkan kepada semua manusia karena semua manusia di bumi adalah keturunan Adam dan Hawa. Bagaimana ceritanya kakak? Saya ingin dengarkan. Baik adik, kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa terdapat dalam Alkitab, Kitab Kejadian pasal 3. Nanti setelah ini adik ambil Alkitab di kamar lalu baca supaya adik semakin memahami. Baik adik, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan mereka menurut gambarnya. Setelah Tuhan menciptakan mereka, Ia menempatkan mereka di Taman Eden. Taman itu begitu indah. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Pada waktu itu mereka belum mengenal dosa dan bekerja merupakan hal yang sangat menyenangkan. Di dalam taman itu, tersedia segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk bahagia satu dengan yang lain dan juga dengan Tuhan. Di tengah-tengah Taman Eden, Tuhan tumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Semua buah dari pohon di dalam Taman Eden boleh dimakan, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah dan larangan Tuhan sangat jelas. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Bagi mereka, kata mati masing-masing, mereka hanya tahu bahwa itu mengerikan. Namun jika mereka taat dan setia, maka mereka akan dianugerahi kesejahteraan kehidupan yang kekal juga kepada anak-anak mereka nantinya. Di dalam taman yang indah itu, iblis pun menyelinap. Kemudian iblis mengembara dan berkeinginan untuk merusak pekerjaan Tuhan. Iblis tahu bahwa manusia akan tetap berbahagia dan tidak akan kekurangan suatu apapun selama mereka taat dan setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, iblis akan mencobai dan menggoda serta membujuk mereka agar tidak setia lagi kepada Tuhan. Iblis pun menggunakan akal liciknya dengan menggunakan ular sebagai alatnya, sebab ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang ada. Ular datang dan menghampiri Hawa dengan memutarbalikkan perintah Tuhan. Ular berbisik,
Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Tuhan tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa mendengar semua keterangan ular itu dan percaya pada perkataan dan tipuan iblis. Hawa melihat bahwa pohon baik buahnya dan sedap dipandang mata. Lalu ia mengambil buahnya, memakannya, dan memberikan juga kepada Adam, suaminya, dan sayang sekali Adam pun memakannya. Adam juga memilih untuk percaya pada dusta iblis daripada kebenaran Tuhan. Pada saat itu, dosa masuk ke dalam kehidupan mereka dan juga rasa takut dan gentar yang menghalau kebahagiaan mereka. Disinilah asal mula dosa. Dosa terjadi ketika manusia menurut keinginannya sendiri dan bukan menuruti kehendak Tuhan. Sekarang Adam dan Hawa sadar bahwa iblis sudah menipu mereka. Mereka sudah jatuh dalam dosa, sehingga jauh dari Tuhan yang kudus. Tetapi, kesadaran mereka sudah terlambat. Mereka sadar, apa yang terjadi tidak seperti yang dikatakan oleh ular. Mereka tidak menjadi sama seperti Tuhan. Mereka malu karena tidak berpakaian, dan itu mereka sadari setelah berbuat dosa. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka juga ketakutan. Mereka telah melanggar perintah Tuhan. Apa yang terjadi pada mereka sekarang? Tuhan telah berfirman bahwa mereka pasti akan mati. Ketika suara Tuhan terdengar memanggil mereka, mereka tidak berani berjumpa dengannya. Namun, tidak ada satu manusia pun yang dapat melarikan diri dari hadapan Tuhan. Suara Tuhan yang tadinya selalu menyukakan hati, sekarang menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Tuhan, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan tidak boleh lagi tinggal di taman itu. Mereka mengalami banyak kesukaran dan penderitaan. Sayang sekali ya Kak, coba saja Adam dan Hawa tidak mengikuti perkataan iblis. Mungkin mereka akan hidup bahagia kekal dan kita pun begitu. Ya adikku, Tuhan menghendaki manusia untuk selalu taat kepada-Nya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik Kak, saya akan berusaha taat pada Tuhan dan melakukan hal-hal sederhana yang berkenan kepada Tuhan mulai dari rumah. Tuhan Yesus pasti memberkati anak-anak yang menjauhi perbuatan dosa. Setelah melewati rangkaian proses belajar tadi, yang dimulai dari pertanyaan awal, membaca Alkitab, menonton konten kisah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, menonton konten pembelajaran, berdiskusi, menyampaikan hasil diskusi, maka saatnya Pak Guru akan menguji pemahaman peserta didik tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah Pak Guru sampaikan. Untuk itu, Pak Guru persilakan semua untuk mengambil tempat pada laptop masing-masing. Silakan. Masing-masing siswa cari namanya. Masukkan passwordnya Tuhan Yesus. Setelah itu kerjakan soalnya. Sebelah kiri di mana jawaban itu yang menurut anak-anak itu adalah jawaban yang paling tepat dan benar. Nilainya, oke. Silakan maju ke depan untuk melihat nilainya. Tepuk tangan untuk semua. Dari hasil uji pengetahuan dalam bentuk Google Form, hasil menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran tercapai. Tepuk tangan untuk semua. Video penutup. Simak video. Ini adalah akibat daripada Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Akhirnya mereka harus diusir dari Taman Eden. Taruh tangannya semua. Lipat tangan. Pesan pembelajaran kita di saat ini. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Tolaklah setiap bentuk ajakan dari siapapun yang mencoba untuk membujukmu untuk melawan Tuhan. Baik anak-anak sekalian,
pembelajaran hari ini kita mencapai target tujuan pembelajaran. Apakah proses pembelajaran dari awal hingga akhir menyenangkan bagi anak-anak? Ya, sangat menyenangkan Pak Guru dan Pak Rio. Apakah isi pelajaran ini dapat dipahami dengan baik? Ya, Pak Guru. Kita akan mengakhirinya dengan lagu dan doa. Pak Guru persilakan Konstantina untuk memimpin lagu dan doa. Mari teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semoga kami dari awal benar hingga akhir ini ya Tuhan. Kami sudah selesai belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dan ini doa kami. Sekali kami bicara singkat, tidak melebihi, hanya Tuhan yang tahu isi hati kami. Hanya dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pelajaran minggu depan di kelas ini. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Selamat siang dan shalom. Shalom.